Jemaat Tuhan, Shalom. Kita telah memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. Ibadah ini akan dilayani oleh presbiter yang bertugas dengan pelayanan firman Pendeta David Darius Dewu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuki ungkapan situasi. Gereja Protestan di Indonesia atau GPI adalah ibu dari 12 gereja bagian mandiri atau GBM yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta, yakni Gereja Masih Injili di Minahasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masih Injili di Timor, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia di Donggala, Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Gereja Protestan di Buol Toli-Toli, Gereja Kristen Luwuk Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesian Evangelical Christian Church, Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan, dan Gereja Masih Injili di Talaut. Memasuki tahun 2020 hingga hari ini, di penghujung bulan kedua tahun 2021, dunia dan khususnya bangsa Indonesia menghadapi hari-hari yang penuh kesulitan serta pergumulan yang berat sehubungan dengan pandemi COVID-19. COVID-19 memberikan dampak yang sungguh luar biasa, ditambah lagi berbagai bencana alam, mulai dari erupsi Gunung Sinabung, Merapi dan Semeru, bencana gempa bumi di Sulawesi Tengah, banjir bandang dan tanah longsor di Kalimantan dan Manado. Betapa kita kehilangan banyak warga gereja kita, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kasihi, kehilangan rumah, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Tahun-tahun yang penuh keprihatinan bagi kita semua. Di tengah-tengah keprihatinan ini, kita diajak untuk bersyukur sebab kita memiliki Allah yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang senantiasa menyertai GPI sehingga boleh memasuki usia yang ke-416 tahun, dan yang senantiasa merawat dan melindungi umatnya di sepanjang sejarah dunia ini dan dalam segala situasi dan kondisi yang ada. Dialah yang menguatkan kita sehingga kita masih dapat berdiri tegak, bergandengan tangan, mengayuh langkah, mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan semangat ini, marilah kita berdiri. Kita menyanyikan lagu himne GPI. Saudara-saudara jemaat, dalam semangat persaudaraan, saat ini kita telah memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Kita pun diajak
untuk menghayati sengsara Yesus Kristus yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib dan berakhir pada peristiwa kemenangan melalui kebangkitannya. Kita rayakan masa Prapaskah ini dengan beribadah kepadanya. Marilah kita menyambut Dia dan memuliakan namanya dengan menyanyikan lagu pujian, Pujilah Sang Pencipta. Nyanyian Kitab Bakti nomor 1, bait 1 dan 3. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara umat-Nya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, demikian nas pembimbing kita yang akan menjadi dasar ibadah kita pada saat ini.
Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, dengan kepala yang tertunduk, serta hati yang penuh penyesalan, kami datang kepadamu dan mengaku dosa-dosa kami. Betapa seringkali kami menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ketidaksetiaan dalam melakukan kehendak-Mu, iri hati, benci dan dendam, dusta dan caci maki, acap kali kami lakukan dalam keseharian kami. Hidup kami penuh dengan kecemaran, dan kami tidak mampu menjaga kekudusan hati dan pikiran kami. Kasihanilah kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, seringkali kami bersikap tidak peduli terhadap saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Kami kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga hidup kami membahayakan orang lain. Semua itu karena keegoisan kami sendiri. Kasihanilah kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang berdasarkan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang berkata, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, karuniakanlah kepada kami, yaitu firman Allah yang membuat kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami percaya melalui kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk mengerti akan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua dimanapun kami ada pada saat ini, sehingga kami di dalamnya, kami akan memahami dan melakukan firman itu.
Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Salam. Kiranya kasih sayang Tuhan, Bapak Ibu terus diberikan semangat dan juga sukacita. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kiranya selalu sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan, tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini, kita akan menggunakan tata ibadah dari Gereja Protestan di Indonesia atau GPI dalam rangka syukur hari ulang tahun yang ke-416. GPI atau Gereja Protestan di Indonesia yang merupakan ibu daripada gereja-gereja Protestan lainnya, termasuk Gereja GPIB, Gemit, atau Gereja Protestan Minahasa, dan sebagainya. Itu merupakan bagian daripada Gereja Protestan di Indonesia. Ibu Bapa yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-6 dengan tema renungan yang disampaikan oleh Gereja Protestan di Indonesia ini adalah Yesus adalah Alfa dan Omega. Bersama Yesus terus melangkah di tengah pandemi COVID-19. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes ini berada di pulau kering, yaitu Pulau Patmos, di sanalah Yohanes diberikan oleh Tuhan suatu penglihatan tentang hal-hal yang akan Yohanes lakukan ketika dia berada di Pulau Patmos dan ketika dia keluar dari pulau itu. Ibu Bapa yang saya kasih di dalam Tuhan, Kitab Wahyu ini dikenal sekali dalam arti teologi, yang berarti atau yang berbicara tentang eskatologi,
yaitu berbicara tentang masa-masa yang akan terjadi ke depan. Di samping itu juga dalam kitab Wahyu, secara arti teologinya juga berbicara tentang pneumatologi, yaitu tentang Roh Allah yang bekerja kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan di luar daripada itu, kitab Wahyu juga berbicara tentang kristologi. Dan saat ini kita mau merenungkan arti teologi yang lebih dalam lagi, yaitu kristologi, tentang pribadi daripada Yesus. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dalam beberapa bagian ditulis atau beberapa tempat ditulis tentang pribadi Yesus yang ditulis dalam kitab Wahyu, yaitu dikatakan di bagian itu dijelaskan Yesus sebagai manusia sejati. Bagaimana perbuatan-perbuatan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan dalam kitab Wahyu juga dijelaskan tentang kematiannya. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18. Bahwa Yesus mati namun hidup kembali untuk selama-lamanya. Di samping itu juga bagian itu menjelaskan Yesus dikatakan sebagai Allah sejati. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, sesuai dengan tema kita pada hari ini yang berbicara tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Bersama Yesus terus melangkah di tengah pandemi COVID-19. Apa makna atau arti daripada Alfa dan Omega? Yang pertama mau dijelaskan kepada Bapak, Ibu, dan saya bahwa arti Alfa dan Omega itu mau menunjukkan, mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah yang berkuasa dari awal dunia diciptakan atau sebelum dunia diciptakan, adalah satu-satunya adalah pribadi Allah di dalam Yesus Kristus itu sebagai penguasa. Dan itu juga mau dijelaskan lebih dalam bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan selain dari itu juga, pribadi Yesus yang adalah Allah sejati, yang berkuasa dari ujung dunia ini yang belum diciptakan sampai di masa-masa ke depan, Yesuslah yang maha kuasa. Itu arti yang pertama. Dan makna yang kedua yang kita mau memahami, bahwa ayat yang ke-6 dari pasal 21 ini mau menjelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau membaca dulu kitab Wahyu pasal 21 ayat 6 ini. Begini firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat 6 ini merupakan jawaban yang akan muncul dari ayat 1 sampai ayat 6. Mohon maaf, dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Orang yang setia, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus, yang merupakan yang Alfa dan Omega,
atau yang percaya kepada Allah satu-satunya di dalam Kristus yang menciptakan langit dan bumi, orang itu akan mendapatkan, ayat 1 jelas, dia akan mendapatkan bagian bumi yang baru, karena bumi yang lama sudah dihancurkan. Orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan akan mendapatkan bagian. Bagian apa? Menikmati bumi yang baru. Di ayat yang kedua juga sangat jelas. Ketika Bapak, Ibu, dan saya setia kepada Tuhan, mengasihi Allah dan menyembah Allah di dalam Kristus Yesus yang merupakan pencipta langit dan bumi ini, akan mendapat juga Yerusalem yang baru, kota yang baru. Dan ayat yang ketiga sangat jelas. Orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan menikmati kemah Allah. Ini luar biasa. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, tema ini mengajar atau mengajak Bapak, Ibu, dan saya untuk bersemangat, untuk tetap memahami bahwa Yesus itu adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan juga yang berkuasa sebelum dunia ini dijadikan sampai di masa-masa yang akan datang. Tetap Dia. Dan orang yang tetap setia, yang percaya kepada Yesus Kristus, ayat yang keempat dikatakan, tidak akan ada penderitaan lagi, tidak akan ada kesusahan lagi. Oleh sebab itu Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita terus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Yesus dimanapun kita berada. Ketika COVID-19 ini merajalela di mana-mana, ada rasa ketakutan, ada rasa kebingungan. Anak-anak kita tidak bebas lagi sekolah berhadapan muka, tidak bebas. Kehilangan pekerjaan di mana-mana terjadi. Tetapi bagi kita yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membuat Bapak, Ibu, dan saya menderita. Karena apa? Karena Tuhan yang Bapak, Ibu sembah di dalam kasih Kristus Yesus itu, Tuhan tidak pernah memberikan kegagalan, apalagi kekecewaan. Karena Allah di dalam Kristus itu akan terus memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Dan ayat yang ke-6 ini juga, Ibu Bapak, merupakan jawaban bagian-bagian yang ada ayat sesudahnya. Misalnya, ayat yang ke-8, kalau orang yang tidak percaya, kalau orang yang tidak setia, kalau orang yang tidak menyembah kepada Allah yang satu, maka apa yang dikatakan ayat 8 sangat jelas. Barang siapa menang, ia akan memperoleh itu semua. Ada ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini kunci dari ayat 1 sampai ayat 4, lalu ayat 7. Kalau Bapak, Ibu, dan saya setia dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ayat 7 ini menjawab juga. Kita akan memperoleh semuanya. Mahkota baru, Yerusalem baru. Tuhan tidak akan memberikan penderitaan. Ini jawabannya. Tetapi jikalau mereka tidak percaya kepada pencipta kita, yang telah memanggil Bapak, Ibu menjadi orang yang diberkati, kalau orang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan,
Jawabannya juga ada. Ayat 8. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, dan seterusnya, tidak akan mendapat bagian di dalam kasih Allah. Bahkan mereka akan menempati tempat yang tidak ada bandingnya, kesusahannya selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, hari ini kita diingatkan dan juga kita dikuatkan supaya tantangan demi tantangan itu bisa terjadi. Namun satu hal, arahkan hati kita kepada Kristus Yesus. Pusatkan hati kita kepada Allah. Jangan memikirkan tentang lingkungan kita. Kita diberi suatu kebijaksanaan oleh pemerintah supaya kita menjaga kesehatan kita. Ini hikmat. Supaya Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, ini kesempatan untuk melakukan vaksin. Ini kesempatan. Jangan takut. Karena Tuhan akan memberkati setiap langkah kaki kehidupan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan kita yakin tantangan demi tantangan akan kita lewati dengan dasar kasih sayang Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari Bapak Ibu dan saya. Dalam kitab Wahyu ini sangat jelas kita diingatkan. Dan ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan selalu mendapatkan bagian-bagian berkat yang tersembunyi dan diungkapkan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan bukan itu saja, kita akan dijadikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 sangat jelas. Sebagai anaknya, sebagai umat pilihannya. Oleh sebab itu, bersabarlah ketika kita menghadapi tantangan itu. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati dimanapun kita ada. Dan hal yang bagian terakhir, tetaplah setia. Walaupun COVID-19 ini masih terasa di mana-mana, fokus kita tetap memandang kepada Tuhan yang akan terus memberkati Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, yang akan memberikan sukacita kepada Bapak, Ibu, dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Tetap bekerja, tetap bersemangat, dan tetap mengasihi Tuhan dalam setiap waktu. Dan layanilah sesama kita. Diberkatilah Bapak Ibu melalui firman ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Apapun yang terjadi dalam
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita masing-masing tenangkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kepada kami supaya kami sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus yang telah memanggil kami sebagai anak Tuhan, yang telah menciptakan isi dunia, dan tidak ada yang lain. Engkaulah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang telah menyelamatkan kami. Biarlah Engkau memberkati pribadi-pribadi kami, dan biarlah Engkau juga menjaga dan menuntun kami, memelihara kami, dan membentengi kami dari segala cobaan, dari COVID-19 yang merajalela di mana-mana. Tolonglah ya Allah, berkati kiranya anak-anak Tuhan, lingkungan kami masing-masing dimanapun kami ada. Bentengilah kami supaya kami tidak dikuasai oleh pencobaan, tidak dikuasai oleh sakit penyakit. Dan tolonglah jaga rumah kami masing-masing ya Allah, supaya kami dibebaskan dari COVID-19 ini. Dan terima kasih Engkau memberikan semangat kepada kami setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami terus diberi pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba-Mu mau berdoa untuk jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, mulai dari anak-anak sampai anggota PKLU. Peliharalah dan jagalah mereka ya Allah. Berikanlah semangat kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan untuk membebaskan mereka dari ketakutan, dari kebingungan, dari gelisah, dari sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka yang lemah karena sakit. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu mau berdoa anak-anak kami, supaya mereka juga diberikan semangat. Mereka tidak bebas melakukan sekolah secara tatap muka. Engkau yang akan memberikan semangat kepada anak-anak muda. Hamba-Mu mau berdoa untuk PHMJ, penatua diaken yang melakukan atau yang melayani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Yance Tonapa juga Tuhan memberkati. Tuhan memelihara kehidupannya. Tuhan menjaga, Tuhan menjauhkan segala cobaan, godaan, dari segala rintangan dan hambatan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan dari hamba-Mu ini bersama istri dan anak. Satu hal yang kami tahu,
ketika hamba-Mu ini melayani, Engkau selalu ada dan Engkau selalu memberkati setiap kebutuhannya. Bersama jemaat di gereja kami, gereja GPIB WR Supratman, Engkau akan memberkati hamba Tuhan dan juga bersama jemaat dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa untuk diaken penatua, Engkau memelihara pelayanan mereka, Engkau akan memberkati pekerjaan mereka masing-masing. Hamba-Mu mau berdoa juga untuk Bapak Pendeta Sony dalam pekerjaannya dan dalam pelayanannya bersama keluarga, berkatilah. Dan berkati juga pelayanan hamba-Mu sekeluarga, dimanapun hamba-Mu melakukan pelayanan, Tuhan berkati juga. Dan hamba-Mu mau berdoa juga untuk Vikaris Jonathan, Tuhan memperlengkapi segala yang dibutuhkan oleh anak muda untuk masa-masa ke depan dalam persiapannya, Tuhan memberkati. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk pendeta-pendeta yang ada di GPIB Bung Karno, Pendeta Nova dalam tugas panggilannya, dan juga Pendeta Victor Hutauruk sebagai Ketua Majelis Jemaat. Tuhan memberkati bersama jemaat dan juga penatua diaken yang ada di Bung Karno juga Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa dan kami semua, ya Allah, mengucap syukur jikalau pada saat-saat ini Engkau memberikan semangat kepada hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Protestan dimanapun anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari Tuhan memberkati dalam rangka hari ulang tahun syukur yang ke-416. Engkau memberkati gereja Protestan dimanapun, bahkan gereja-gereja seasas, gereja-gereja yang mendukung, rumah-rumah Tuhan yang sedang berkembang, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bertumbuh, berkatilah kiranya. Bapa yang baik, berkati kiranya pegawai gereja, baik itu sebagai tata usaha, kepala kantor, dan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya, Tuhan memberkati. Bagian sound system dan juga bagian-bagian alat media juga Tuhan memberkati, pemandu lagu, pemain musik. Biarlah kami terus bertumbuh dan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, berkati kiranya bangsa dan negara yang kami cintai, mulai dari Bapak Presiden sampai ke bagian tingkat yang paling bawah sekalipun, berkatilah sehingga di dalamnya bangsa dan negara kami terus diberkati oleh Tuhan dan terus melakukan hal-hal yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, ya Allah, dimanapun jemaat Tuhan berada. Engkau memelihara kami, Engkau akan menjauhkan segala tantangan hidup, segala cobaan-cobaan Tuhan lepaskan. Biarlah kami dibentuk oleh Tuhan untuk terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah doa-doa jemaat, doa-doa kami yang kami naikkan pada saat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan,
Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita serahkan kepada Allah di dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kesetiaan-Mu tidak pernah lekang dari hadapan kami, khususnya ketika Engkau berkenan menyertai perjalanan ibu dari gereja kami, yaitu Gereja Protestan di Indonesia yang mendapatkan kasih karunia-Mu berupa pertambahan 1 tahun usia sehingga memasuki usia 416 tahun. Kami persembahkan syukur kami ini kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, berpegang teguhlah pada firman-Nya bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan menyertai gereja Protestan di Indonesia
dan saudara-saudara dalam menapaki langkah-langkah ke depan dalam bekerja dan berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.